Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Payung Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema peruntungan mingguan ya. Tepatnya mungkin dari tanggal 26 sampai 31 ya, Januari 2026. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya, pembacaan umum. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonasi dengan keadaan teman-teman nih ya, dengan keadaan teman-teman, kemudian juga dengan apa yang kalian rasakan, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk dalam pembacaan untuk zodiak Pisces ya. Kita lihat yuk para Pisces, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini ada apa saja dan seperti apa nih untukmu ya para Pisces. Coba kita lihat. Tolong pastikan ya, perhatikan tanggal yang saya berikan biar tidak gagal paham. Kemudian silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Pisces nih ya. Oke. Kita langsung saja tarik energi kamu para Pisces. Dan seperti biasa akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu ya untuk setiap aspek kehidupan kamu para Pisces. Yuk kita lihat ada kartu-kartu apa sajakah nih untukmu dalam energi peruntungan di minggu ini. Ada The Priestess ya, diawali oleh The Priestess, kartu pertamamu. Kemudian juga ada Ace of Pentacles di sini. Kemudian juga ada Justice dan kemudian juga ada The Sun. Oke. Untuk para Pisces 4 kartu sudah saya bukakan. Namun kembali lagi saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, kemudian juga pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia, dengan siapapun kamu terhubung, kamu berdiling, kamu dekat, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik energinya di sini ya, para Pisces. Kartu kedua ini untuk keuanganmu, kartu ketiga untuk dunia karirmu, kartu keempat ini buat kesehatan kamu ya. Yuk. Untuk para Pisces, kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Pisces. Oke. Dan kita langsung saja masuk ya ke dalam bacaan cintanya para Pisces. Untuk bacaan cinta sudah ada The Priestess di sini untuk bacaan cintamu, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Di sini ada kartu apa sajakah ya yang mendampingi The Priestess. Oke, didampingi oleh Seven of Wands. Kemudian juga ada Queen of Cups di sini. Kemudian juga ada The World. Kemudian juga ada Page of Pentacles ya. Oke, bacaan cintamu nih terlebih dahulu. Untuk bacaan cintanya para Pisces ini diawali oleh The Priestess. Yang artinya apa? Yang artinya ini menunjukkan pasangan yang memasuki hubungan, tetapi ini bakal serius. Kemudian juga ngelihat masa depan yang dia lihat, masa depan. Jika seandainya ini energi pasangan hidupmu, kekasih hatimu, atau orang yang kau fokuskan. Ya, para Pisces. Kemudian juga, ini mungkin orang-orang yang dekat dengan kamu, yang berdealing dengan kamu, ataupun orang yang kau fokuskan jika dekat denganmu, jika dalam sebuah hubungan, atau bahkan dalam kehidupan pernikahan, ini pasangan kamu melihat masa depan. Jangka panjang, masa depan, serius, tidak mau main-main di sini. Para Pisces, ya. Begitupun para Pisces yang sangat-sangat menginginkan perubahan dari pasangannya, dari kekasihnya, dia bakal berubah. Ya, seseorang di sini akan berubah jauh lebih baik, jauh lebih serius. Dia juga bakal mikirinnya ke depan gitu, tidak hanya main-main. Tetapi jika di sini kamu menginginkan perubahan yang instan, nggak bisa dong. Segala sesuatunya juga berproses, para Pisces. Tetapi adanya niatan, ya, adanya niatan dan juga perasaan yang dimana orang ini bakal benar-benar serius, bakal jauh lebih baik. Begitupun juga seseorang ini yang dia lihat masa depan, ya. Untuk para Pisces, kamu jangan pernah berharap bahwa hubungan ini berkembang dengan cepat, karena ini adalah orang-orang yang sedang memikirkan masa depan.
Jadi untuk apa yang dia tindak, yang akan dia putuskan juga dia tidak mau gegabah. Dia tidak mau ceroboh gitu ya. Dia tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jika dari niatannya baik, niatannya serius, tidak mau main-main, bahkan yang dilihat itu masa depan, jangka panjang dalam sebuah hubungan, untuk hubungan dalam pernikahan. Jika kamu ngerasa seperti tidak ada yang berubah, kamu salah. Karena sebuah perubahan itu tidak bisa instan. Perubahan itu pastinya ada proses, ya. Pasti melalui proses juga. Sementara ini adalah orang-orang yang bisa jauh lebih bertanggung jawab. Atau mungkin kamu berdealing dengan sosok yang bertanggung jawab. Jika di sini kamu berdealing dengan sosok yang serius, yang tidak main-main atau bahkan bertanggung jawab, pastinya tidak akan terburu-buru ketika akan mengambil keputusan, ketika akan bergerak, ya. Jadi kamu yang sedang memikirkan nih, apakah seseorang yang terhubung dengan kamu itu main-main saja ataupun punya niatan serius? Saya melihat serius, tetapi tidak bisa terburu-buru. Karena sosok yang bertanggung jawab itu pasti nggak bakal ceroboh ketika akan mengambil keputusan, ketika akan bertindak gitu. Ya, untuk para Pisces. Begitupun para Pisces yang menginginkan pasangannya berubah jauh lebih baik, ini juga sama, membutuhkan proses, tidak mungkin instan. Ya, tapi ada niatan untuk memperbaiki, untuk jauh lebih bertanggung jawab. Ya, kemudian juga pikirannya tidak main-main. Kemudian juga yang dia pikirkan ini lebih kepada masa depan. Ya, untuk para Pisces. Jadi nggak bisa instan segalanya. Apalagi orang-orang yang bertanggung jawab pasti segala sesuatunya itu mikir dulu, nggak asal bertindak. Ya, karena tidak mau ceroboh ketika akan membuat keputusan, ketika akan mengambil keputusan, ya, untuk para Pisces. Oke, next untuk keuangan kamu coba. Untuk keuangan kamu sudah ada Ace of Pentacles di sini. Dan kita lihat kartu-kartu pendampingnya, ya, para Pisces. Didampingi oleh King of Swords, kemudian juga ada The Temperance, kemudian juga ada Queen of Wands, dan kemudian juga ada Knight of Cups, ya. Oke, keuangannya para Pisces. Ace of Pentacles. Itu sebetulnya tentang memberi dan menerima gitu. Tetapi untuk keuangan, ini seperti menunjukkan kamu di sini akan melihat segala sesuatunya dengan jelas di bagian keuangan. Ya. Begitupun ketika akan mengambil keputusan keuangan, juga mungkin kamu akan melihat, ya, melihat sesuatu. Sehingga kepada kamu ini nggak bimbang lagi, nggak ambigu lagi, jauh lebih jelas lah ketika akan membuat keputusan keuangan gitu ya, untuk para Pisces. Begitupun juga untuk para Pisces, ini tentang keuangan. Tentang keuangan juga, untuk keuangan kamu pribadi, sesungguhnya kamu sendiri juga udah tahu gitu. Kamu harus ngapain, harus seperti apa nih agar keuangan kamu baik-baik saja. Agar keuangan kamu itu jauh lebih jelas di sini untuk para Pisces, ya. Hanya mungkin seputar keputusan saja gitu. Seputar keputusan, terkadang kamu juga harus bisa mengikuti intuisi di sini, ya, untuk para Pisces. Atau mungkin di sini juga ketika memutuskan keuangan ataupun ingin menggunakan keuangan kamu juga, ini harus dengan tenang, ya, ketika akan mengambil keputusan dengan keuangan. Karena jika sebuah pengaturan, settingan uang, ngatur uang, kamu sendiri sudah paham gitu sebetulnya. Apa yang harus kamu lakukan agar keuangan kamu baik-baik saja, ya, untuk para Pisces. Ataukah di sini kamu membutuhkan bimbingan agar kamu mungkin jauh lebih jelas, ya, untuk ngatur uang, untuk keuangan kamu di sini, para Pisces. Ini memberi dan menerima. Jika seputar rezeki, ya kamu bisa ada rezeki di sini karena Ace of Pentacles, ya. Hanya mungkin terkadang harus jauh lebih tenang lah ketika akan mengambil keputusan, ya, terkait hal-hal yang akan kau putuskan tentang keuangan kamu, ya. Meskipun ini adalah keuangan kamu sendiri untuk para Pisces. Oke, next untuk Justice. Justice ini untuk dunia karir kamu, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, ya, para Pisces. Apapun juga usaha dan juga bisnismu, sudah ada Justice yang terjungkir, energi ketidakseimbangan.
Tapi kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya ya. Justice-mu didampingi oleh Three of Swords, kemudian juga ada 2 pedang, ada juga 5 cangkir di sini. Kemudian juga ada Three of Cup yang terjungkir di sini. Untuk para Pisces dalam dunia karir. Dalam dunia karir ya, saya melihat Justice energi ketidakseimbangan. Bahkan juga di sini ada perasaan kecewa untuk sebagian para Pisces. Kemudian juga ini ada tentang pilihan arah tujuan karir. Sehingga mungkin ini menunjukkan akan ada keputusan penting yang akan segera kamu buat gitu, yang kamu buat keputusan penting untuk karir, ya. Kemudian juga untuk para Pisces, beruntunglah untuk para Pisces yang mempunyai bakat, skill, kemampuan dalam karirnya. Kamu tentunya akan jauh lebih berhasil jika para Pisces yang mempunyai skill, kemampuan tertentu ya dalam dunia karir. Sehingga ya kamu yang punya bakat, punya skill, kamu harus bisa memanfaatkan potensi kamu sebaik-baiknya. Bahkan jika bisa tolong abaikan gangguan. Lebih baik fokuskan perhatian kamu kepada tujuan kamu dalam karir. Ya. Ini akan ada keputusan yang kamu buat di sini. Untuk para Pisces, apalagi kamu yang ingin jauh lebih baik ya dalam dunia karirmu. Oke, next coba kita lihat. Untuk dunia kesehatannya para Pisces diawali oleh The Sun ya di sini. The Sun, coba. The Sun itu adalah perasaan ingin cerah ya, ingin cerah, ingin gairah, ingin semangat lagi gitu. Dan juga didampingi oleh Knight of Swords, ada juga Four of Swords, kemudian juga ada 10 pedang dan juga ada 10 tongkat ya untuk para Pisces nih, untuk kesehatan. Para Pisces di bagian kesehatan ya, ini menunjukkan banyak hal yang perlu kamu kelola. Terutama kondisimu di sini. Terutama tolong kendalikan kondisimu ketika emosi di sini. Yang harus kamu kendalikan adalah emosi. Ya. Kemudian juga tolong di bagian mental, pikiran harus jauh lebih tenang ya. Harus kamu tenangkan di sini untuk para Pisces. Tapi para Pisces juga tidak menutup kemungkinan kamu tuh seperti bergairah mencari kebenaran di sini. Ya, adanya pencarian kebenaran. Atau di sini banyak para Pisces yang ingin hidup lebih benar gitu ya. Untuk para Pisces ini. Tapi ini juga adalah kartu-kartu yang menyuruh kamu. Mungkin ini mewakili pendekatan rasional. Kamu harus bisa menjadi sosok yang jauh lebih lugas. Ya, untuk pemulihan. Yang dimana ini sebuah kejujuran, kebenaran ini sangat diutamakan dalam hidupmu. Untuk para Pisces. Ya, begitupun juga semoga kamu jadi gairah lagi, jadi semangat lagi. Hanya memang ada situasi yang dimana kamu harus bingung dulu, baru tersadar. Begitupun juga kondisi. Apapun kondisi yang kamu rasakan saat ini perlu dikendalikan, terutama emosi di sini. Ya, dan juga mental yang harus jernih dan tenang untuk para Pisces. Jadi untuk para Pisces, tetap semangat ya. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.